kewajiban mempelajari hukum akad jual beli sebelum mengadakan akad jual beli. Nah, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Merupakan satu kewajiban katanya ulama bagi seseorang ketika akan mengerjakan ibadah atau transaksi untuk mempelajari hukum-hukum yang Allah tetap dalam ibadah atau tersebut. Dan ini merupakan kewajiban, keinginan. Beda antara kewajiban sama keinginan. Kalau kewajiban artinya perkara yang harus kita kerjakan. Kalau keinginan tergantung dasar keinginan kita. Kita mau belajar atau tidak mau belajar terserah, tidak masalah. Itu kalau seandainya kita tidak akan mengerjakan perihal-perihal yang akan kita lakukan. Contohnya kita tidak akan beli, kita tidak akan menggadaikan, kita tidak akan hibah menghibahkan, kita tidak akan mengadakan sholat, puasa dan lain-lain, maka tidak wajib bagi kita mempelajari. Tapi ketika akan mengerjakan perihal-perihal tersebut, wajib bagi setiap individu muslim atau muslimah untuk mempelajari hukum-hukum yang Allah terapkan dalam perihal tersebut. Ayo. Wajib seorang yang akan mengadakan akad jual beli untuk mempelajari hukum yang berhubungan dengan akad jual beli terlebih dahulu. Nah, paling minimnya apa? Paling minimnya mengetahui berapa syaratnya penjual dan pembeli, berapa syaratnya barang yang dijual-belikan, berapa syaratnya sighah. Sighah artinya lafaz yang digunakan untuk mengadakan akad jual beli. Setelah mengetahui ini semua dan mengetahui perkara-perkara yang wajib dia ketahui dalam bab jual beli, baru dianjurkan untuk mengadakan akad jual beli. Dan ini tidak butuh waktu sebetulnya, cuman butuh taufik. Tidak butuh waktu dengan pengertian dalam waktu singkat perkara-perkara yang penting dia pelajarin cukup seukuran dia mengadakan keabsahan jual beli, supaya apa yang diterima dari uang penjualan atau pembelian tersebut masuk ke dalam dirinya dengan penuh keberkahan. Kenapa? Karena sesuai dengan tuntunan hukum syariat. Sebab salah sedikit bisa menyebabkan kita kepada perkara yang haram. Salah sedikit menyebabkan kita masuk kepada perkara yang syubhah dan lain-lain. Yang mana kedua perihal tersebut akan mencabut keberkahan apa yang kita terima dari apa akad yang kita kerjakan, baik itu jual beli atau lainnya. Sekarang dalam perihal jual beli, wajib bagi penjual tahu berapa syaratnya penjual dan pembeli sebelum mengadakan akad jual beli. Barang yang akan diperjualbelikan harus memenuhi syarat. Terus salafat yang akan diadakan untuk akan jual beli juga harus memenuhi syarat. Setelah selesai penuh syarat semuanya, baru mengadakan akad jual beli. Mungkin butuh seminggu 2 minggu lah. Cuman al-asaf yang kita sangat sedihkan, tidak ada, jarang yang akan mengadakan akad jual beli belajar dulu ke pondok-pondok, ke ulama-ulama atau ke tokoh-tokoh agama yang bisa menjelaskan bab fikih muamalat sesuai yang kebutuhan yang dia butuhkan. Oh, misalnya saya kebentur, saya butuh uang, saya mau pinjam, saya mau gadaikan rumah saya, sawah saya dan lain-lain, maka wajib sebelum mengadakan penggadaian barang tersebut mengetahui hukum-hukum yang berhubungan dengan gadai menggadaikan, hutang menghutangkan. Supaya apa? Supaya semuanya dikerjakan dengan dasar ilmu. Semuanya dikerjakan dengan dasar ilmu. Karena kita tidak boleh mengerjakan sesuatu dengan pola pikir kita sendiri. Ayo. Seperti rukun-rukunnya dan syarat-syaratnya. Karena seseorang yang mengadakan akad jual beli ataupun akad-akad lainnya tanpa didasari dengan ilmu syariat, maka dirinya akan terjerumus pada hal-hal yang diharamkan. Al-Allamah Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu anhu berkata, ini termasuk salah satu dari gurunya Al-Habib Zain bin Ibrahim Samit. Beliau alim betul. Namanya Al-Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri. Beliau tinggal di Jeddah. Abahnya beliau pengarang kitab Yaqutun Nafis. Beliau menyarahkan kitab ayahnya beliau namanya Syarah Yaqutun Nafis. Ayo. Yajibu ala man arada muzawalatal bai'i wasyira'i, wajib bagi orang yang akan mengadakan akad jual beli, ayo, ayyata'allama syurutahu wa arkanahu, wajib untuk mempelajari syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Sekarang kita sedih, kita misalnya masuk pasar Balung nih, kita keluarkan satu, kita tanya satu-satu di penjual toko-toko itu, berapa syaratnya penjual? Sampai penjual, naam. Berapa syaratnya penjual?
Oke, kalau ada orang pertanyaan sekarang kayak gini. Yang kedua, berapa syaratnya barang yang perjualbelikan? Tujuannya apa dari ini semua? Tujuannya supaya dia mempelajarin apa yang harus wajib dia pelajarin. Kan Sayyidina Umar bin Khattab masuk ke pasar di kota Madinah. Kalau sudah ditanya Pak penjual atau pembelinya tidak paham apa yang dia penjual beli, dari hukum-hukum yang harus dia pelajarin, disuruh keluar dulu, suruh belajar dulu. Baru dikasih izin untuk buka toko dalam pasar. Setelah jadi faqih di bab jual beli. Dan ini kewajiban atas setiap individu, setiap muslim. Ayo. Wa ma yuslihuhu wa ma yufsiduhu. Apa yang akan menjadi baiknya akad jual beli atau menjadi rusaknya akad jual beli. Ayo. Wa illa waqa'a fil haram. Kalau tidak diperhatikan masalah ini, tidak mau belajar, maka katanya Habib Muhammad bin Ahmad Syatiri, dia akan jatuh ke lubang namanya haram. Sudah jatuh ke lubang namanya haram, meskipun capek ya apapun kerjanya, tidak dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Ayo. Waqad ahmala katsirun minal muslimina ta'allumal muamalat. Dan banyak dari kaum muslimin katanya tidak perhatian sama sekali untuk mempelajari bab muamalat. Padahal mereka tiap hari kerjakan. Ayo. Wa asbahu la yubaluna bi ayyi tariqatin yadkhulu alaihimul mal. Tidak mikir sama sekali. Sekarang ini pola pikirnya mereka itu hanya pas bagaimana pemasukan anak tinggi, pengeluaran rendah sehingga jadi anak mampu begini, mampu begitu. Dari jalur halal atau haram tidak ngurus. Wal iyadu billah. La yasbahu la yubali. Tidak mikir sama sekali. Tidak pernah satu hari timbul di hatinya dia, oh iya tiap hari anak sekarang ngerjakan jual beli, uang yang anak terima ini halal apa haram. Tidak dipikir sama sekali. Giliran mau sholat was-wasa. Katanya ulama, kalau ente mau muaswis di urusan uang, jangan di urusan sholat. Sebab kalau was-was urusan sholat itu dari syaitan. Nah, kan tidak dipikir sama sekali ini uang halal atau haram. Ayo. Wala yuhimmuhum siwa ziyadatir ribhi wa tadha'ufil maksab. Tidak ada sama sekali pola pikir di mereka yang tak bagi mereka ini dipikir sama sekali kecuali ziyadatul maksab. Ini penghasilannya tambah nambah, ribihnya tambah tinggi, keuntungannya tambah tinggi. Bas. Halal wala haram Allahu alam. Tidak ngurus sudah. Yang penting masuk uang dulu ke rekening halas. Taib marhaba. Ente kira-kira kalau mana masukin 1 juta, 100 juta, 1 miliar, 1 triliun, berapa ente masukkan? Ente bisa nikmatin semua itu? Enggak. Yang ente nikmatin 1 piring, cuman hisapnya dibawa semua itu nanti. Hisapnya bakal dipikul sendiri di hari kiamat. Makanya seukuran ente bisa ringankan dari punggungnya ente hisabat itu kerjakan. Jangan kerjakan kita muamalah basita, mungkin muamalah tidak sampai 1 juta rupiah. Cuman karena ada kesalahan di sebab ini sebab itu jadi haram yang dimakan. Uangnya habis, ludes, hisapnya belum habis, tetap ada. Al-muskilah. Kenapa? Karena salah cara sedikit, bas. Contoh misalnya pupuk kandang misalnya. Pupuk kandang barang najis, saya jual tidak sah. Oh, saya pindahkan haknya saya dari pupuk kandang ini sah. Yang bedakan apa? Bedakan cara. Ini halal, ini haram. Begitu ya. Intaha syarhul Yaqutun Nafis. Nah. Artinya wajib bagi seseorang yang ingin mengadakan akad jual beli untuk mempelajari syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya. Apa itu meskipun laki-laki atau perempuan, selama dia akan mengadakan transaksi jual beli, baik laki-laki atau perempuan, wajib bagi dia tahu syarat-syaratnya penjual, pembeli dan lain-lain. Ayo. Juga perkara-perkara yang berhubungan dengan sahnya dan batalnya akad jual beli. Nah, batal jual beli dengan apa? Begini, gini. Sah dengan apa? Begini. Dipelajarin, putus seminggu 2 minggu halas. Seminggu 2 minggu akan dijadikan sebagai dasar dia dalam mengerjakan akad jual beli seumur hidup. Sampai detik terakhir dia tidak bisa mengadakan akad jual beli, setelah itu meninggal, itu sudah hisabat semua. Tapi dia mengerjakannya dengan dasar ilmu. Begitu ya. Karena jika dia tidak mempelajarinya, niscaya dia akan terjerumus pada perkara yang haram. Perkara yang haram. Sekarang misalnya saya jual 5 kilo beras saya dengan 5 kilo beras kamu, iya sudah. Saya diserahkan punyanya Z kepada Umar. Cuma katanya Umar punyanya nanti saya serahkan nanti ya, nanti sore. Kan 5 kilo sama 5 kilo nih. Cuma jadi riba. Kenapa? Karena tidak terjadi penyerahan kedua belah pihak di majlisil aqd. Namanya riba aliyat. Kesalahan sepele menyebabkan jadi haram.
Kalau seandainya dijelaskan di majelis akad maka selesai masalah. Kalau barang yang diperjualbelikan barang ribawi. Kalau barang namanya ribawi ada ghair ribawi. Ya, ini hanya contoh dari kesalahan-kesalahan sepele. Karena cara atau syarat atau ucapan yang diucapkan oleh penjual atau pembeli sehingga merubah akad dari yang halal ke haram. Wah, dia tidak mikir sama sekali. Wala kepikir yauman ma minal ayyam akan belajar ke ulama tentang bab jual beli. Atau hadir majelis-majelis ulama di semua tempat untuk mempelajari akad jual beli karena saya tiap hari jual beli. Apa yang harus saya pelajari? Di zaman sekarang jarang untuk nanya. Saya ini punya saya akad jual beli, saya mau nanya apa syarat-syaratnya penjual, syaratnya pembeli yang harus saya pelajari supaya apa yang akad jual beli yang saya kerjakan ini penuh dengan keberkahan dan saya selamat dunia juga akhirat. Di dunianya selamat, di akhirnya selamat. Ya. Dan telah banyak dari kaum muslimin yang lalai dalam mempelajari fikih muamalah. Nah, sehingga mereka tidak pernah peduli dari jalur apakah uang masuk kepada mereka. Yang penting pas bagaimana tambah penghasilannya dia. Ya. Dari jalur yang haram ataukah halal? Tidak penting. Bagi mereka yang penting pas nambahnya dulu. Halal atau haram, nasallallahu alaihi. Allah la yurina dzalik. Ayo. Dan tidak terpikir oleh mereka selain hanya memperoleh keuntungan yang lebih dan penghasilan yang berlipat ganda. Boleh. Bukan kita dikatakan tomak tidak, rakus tidak. Usaha ente. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis kalau seandainya besok pagi sudah mau kiamat, ente punya bibit pohon, tanam dulu. Artinya apa? Artinya kita diperbolehkan oleh syariat semangat dalam kerja untuk mendapat penghasilan tinggi, boleh. Yang dilarang itu kalau sudah keluar dari jalur syariat tanpa dasar ilmu sehingga nyemplung ke perkara yang haram. Karena kesalahan yang sepele nyemplung ke perkara yang haram. Sekarang hampir kadang-kadang sebagian orang kadang-kadang agak jual beli pokok akhirnya dia sudah pokoknya barang saya jual sudah. Nah, ini barang ada rusaknya ada gimana? Wajib kita jelaskan kepada penjual. Enggak, kalau dijelaskan enggak laku nanti. Sudah ada ghish, ada penipuan kepada saudaranya muslim. Gimana mau dapat keberkahan kalau sudah dasarnya saling mau nipu? Ente dapat berapa sih uang mau dapat? 1 triliun? Teh marhaba dapat 1 triliun. Rabbul Alamin ini mengelupakan ente? La. Hisab mawjud. Didiq. Bukan 1 triliun. Karena satu orang di Bani Israel disewa sama satu orang tukangnya, dia ini tukang kerja ngangkat kayu. Disewa sama satu orang untuk ngangkat kayu dari satu tempat ke tempat yang lain. Pada suatu hari dia capek berhenti di jalan, mutel sedikit dari kayunya itu dibuat untuk tusuk gigi, bersihkan giginya dia. Kemudian sampai ke tempatnya sana dan minta halalnya ke orang yang punya. Setelah dia meninggal, masuk ke kuburannya dia hampir 100 tahun diadab gara-gara ngambil putelannya kayu. Karena punya nyambil haknya orang tanpa ridhonya. Satu putelan kayu pas. Jangan main petik punyanya orang kalau tidak punya tahu haknya orang. Ya, ini mau metik sekarang apa faedahnya? Khalik batin nanti wa hisaba patama Allah yaumil qiyamah. Makanya dosa dibagi dua. Ada dosa antara kita sama Allah, Allah Ghafurur Rahim. Mantap Allah alaih. Tapi kalau sudah dosa urusannya dengan makhluk tidak ada. Tidak bakal ada ceritanya saling memaafkan di hari kiamat nanti. Saya harap kembalikan hasanatnya, kasihkan ke anak, cemplungkan dia neraka jahanam. Nanti kalau sudah urusan di hari kiamat. Makanya paling sulit kalau kita mau ngerjakan hak itu berurusan dengan haknya orang lain. Kalau haknya Allah, ente bisa minta ampunan, istighfar, tadarru wa hadza. Bab Allah maftuh. Tapi kalau urusan dengan haknya orang lain ini yang sulit. Ya? Kadang kita misalnya sering terjadi juga kita butuh uang, pinjam ke bank, tidak kira sulit, acaranya panjang dan lain-lain, pinjam ke satu orang. Lah orang yang minjemin itu minta, saya mau minjem kamu 10 juta, tapi dengan syarat sawahnya kamu taruh di saya. Pakai syarat ini, dengan syarat ini ya. Lain hanya kalau menyebutkan syarat ada perincian hukumnya nanti. Ya sudah. Apa hukumnya? Haram hukumnya. Kenapa haram? Karena kullu gardin jara naf'an lil mugrid fahuwa riba. Semua akad utang piutang yang didasari mendatangkan faedah kepada orang yang ngutangin termasuk dalam kategori riba yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang mengerjakan riba paling minimnya azabnya di hari kiamat sama kayak zina dengan ibunya sendiri di hari Islam. Waliyadzubillah. Perkara-perkara yang sepele.
Ada cara yang halal. Sama orang yang ngutangin itu bisa dapat manfaat dari kita tapi dengan cara yang halal. Gitu. Ada yang cara yang haram, cara yang halal. Kita tinggal pakai ilmunya itu aja. Datang ke ulama dulu, tanya, saya ini butuh uang, mau pinjam ke fulan, bagaimana cara yang betul? Ada ndak kayak gitu? Jarang ada. Bukan ndak ada, jarang ada. Yang begitu ke pinggir, ketimbul di otaknya kita butuh dana, cari misalnya pinjaman, terus langsung dengan dasar kita gadaikan dengan dasar semacam ini, terus kita mengharap uang yang kita terima barokah. Mereka yang nyewa yang ngutangin juga mengharap dapat penghasilan yang lebih, tidak bisa. Karena dasarnya sudah salah hukumnya. Begitu ya. Sayyiduna Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu berkata, la yattajiru fi suqina illa man faqiha. Katanya Sayyidina Umar Khattab, tidak boleh jual beli di pasarku ini kecuali man faqiha, kecuali belajar ilmu fikih, sudah faqih, ilmu fikihnya sudah kuat dalam bab jual beli, baru dikasih izin untuk buka kerja di dalam pasar. Kalau enggak, nanti katanya Sayyidina Umar, irtatama fil riba, akan jatuh ke dalam lubangnya riba nanti. Ayo. Wa illa akalar riba. Wa illa, kalau tidak dia bagi, tidak belajar ilmu fikih dulu, dia akan makan riba. Sebutkan dalam sebuah hadis ini mengatakan, dia bilang akan datang di akhir zaman kalau orang tidak makan riba, asabahu min ghubari, akan kena debunya nanti. Itu saking banyaknya muntasyir, ya. Artinya tidak boleh mengadakan transaksi jual beli di pasar kita kecuali bagi seseorang yang telah memahami hukum akad jual beli. Karena jika tidak demikian, maka dia dihukumi telah makan harta riba. Kan Sayyidina Umar muter tiap pagi ke pasar, ngeliatin bawa asal kecil, tongkat kecil, ditanya semua satu-satu, difahamkan semua satu-satu. Di pasarnya Madinah, diputerin, masuk dalam tuku-tuku, tanya satu-satu. Ayo. Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata, manittajara qabla ayyatafaqaha, barang siapa yang adakan transaksi sebelum mempelajari hukum fikih tentang transaksi tersebut, ayo, irtatama fir riba, maka 100% akan nyemplung ke dalam namanya riba. Ayo. Tsummartatama, kemudian akan nyemplung lagi, kemudian akan nyemplung lagi. Tidak tahu kapan keluarnya. Nyemplung sudah pasti nyemplung. Bisa keluar kalau dengan Allah ngasih hidayah, mau gerak hatinya untuk mempelajari. Itu ya. Artinya, jadi kalau mau punya pikiran untuk buka usaha, sangat dianjurkan. Bahkan kita sangat dinilai negatif waktu kita sabahlul. Sabahlul ini duduk di rumah tidak punya kerjaan, sangat dianjurkan kita kerja, sangat dianjurkan kita punya penghasilan. Betul. Wah, cuman sesuai dengan metode hukum syariat yang berlaku. Ya ini pelajarin dulu. Oh, anak mau jual beli, ya sudah pelajarin bab jual beli. Oh, saya mau menyewakan, pelajari bab ijarah. Wah, oh saya mau menggadekan, pelajari bab rohan. Karena semua sudah dijelaskan oleh syariat, tinggal kita mau mengerjakan yang mana. Kita tidak wajib mempelajari dari awal sampai akhir kalau bukan tujuannya kita untuk dakwah, untuk ngajar umat. Tidak wajib, kita syukuran kebutuhan kita yang kita diwajibkan oleh Allah untuk mempelajari. Itu apa ya? Artinya barang siapa yang berdagang atau mengadakan transaksi jual beli sebelum dia memahaminya hukum akad jual beli, niscaya dia akan terjerumus dalam riba, kemudian akan terjerumus lagi, kemudian akan terjerumus lagi. Mughnil Muhtaj. Faidah, di antara adab-adab bagi seseorang yang akan mengadakan akad jual beli. Nah itu tadi kewajiban. Sekarang adabnya penjual dan adabnya pembeli. Ayo. 1. Selalu bersikap jujur dan amanat. Iya. Karena ini intisarinya yang akan menjadi sumber datangnya keberkahan apa yang kita perjualbelikan, meskipun kecil atau besar, selama didasari jujur. Penjual jujur, oh ini barang bagus, oh ini barang sederhana, oh ini barang sedang, oh ini barang jelek, dijelaskan. Oh ini ada kekurangan di barang saya, itu dijelaskan. Bukan ditutup-tutupin, dicet-cet begini sekiranya pembeli tidak tahu. Pembeli tidak tahu, kita yakin di hati kita yang paling dalam Allah tahu. Dan semua yang kita kerjakan, kita tutupin, kita oles, atau kita rubah tanggalnya, sudah habis masa pakainya, dikasih tanggal baru, tumpel lagi, tidak masalah. Di dunia tidak masalah, ini tidak bakal ada yang tahu. Cuman di akhirat la yakhfa 'alallahi syai'un fil ardi wala fis sama. Ya, muskilahnya kembali kepada namanya khasyah, kepada rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Pada suatu hari Sayyidina Umar ini muter di kota Madinah di malam hari.
kisaran jam 2 malam dia muter jalan memperhatikan masyarakat di kota Madinah bagaimana. Kemudian dia jalan di satu rumah, ada seorang putri sama ibunya yang mereka berdua tiap pagi jualan susu di pasar. Kemudian ibu ini mengatakan kepada putrinya, wahai putriku, ambilkanlah air untuk kita tuang ke susu ini supaya jumlahnya agak banyak. Terus kita nanti di pasar bisa jual dengan harga lebih murah dengan ukuran yang sama. Jadi supaya barangnya kita laku cepat. Apa katanya putrinya? Ya Ummah, wahai ibuku, Amirul Mukminin Umar bin Khattab telah melarang mencampur susu dengan air. Karena ini termasuk unsur penipuan. Apa katanya ibunya? Amir Mukminin di rumahnya dia tidak bakal tahu. Dijawab lagi sama putrinya, kalau Amir Mukminin tidak tahu, maka Tuhannya Amir Mukminin sangat tahu. Sayyidina Umar di luar pintu mendengarkan omongan antara ibu sama anak, ibu sama anak, ibu sama anak. Nangis Sayyidina Umar pulang ke rumahnya mengatakan kepada anaknya Abdullah, ya Abdullah, kamu pergi ke rumah fulan bin fulan itu, di situ mereka punya anak perempuan, pinanglah putrinya dia. Sebab yang aku lihat mereka putrinya itu adalah putri yang salehah, yang punya rasa takut sama Allah. Dan aku berharap dari dia itu kamu dikasih anak keturunan yang manfaat untuk umat. Maka akhirnya apa? Betul, dipinang, nikah, punya anak perempuan, dan perempuan ini punya anak perempuan umiknya Umar bin Abdul Aziz, Khalifatul Adl. Dari mana keluar? Dari perempuan yang salehah. Dari mana keluar? Dari orang yang punya rasa takut sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya. Fasyahid di sini ghish. Ini penipuan. Ya kan? Penipuan. Oh, barang yang setengah rusak, sudah jangan dijual. Begitu. Kenapa? Karena akan mudarat kepada saudara muslimin. Terus saya rugi, Allah akan ganti. Jadi kita selama kita ngerjakan dengan perintah gonun syariat yang berlaku, Allah akan ganti kepada kita. Ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, at-tajiru al-aminu as-saduqu al-muslimu ma'asy syuhada yaumal qiyamah. Oke. Padahal duduk di pasar tapi terhitung pahala ibadah. Bukan semua orang duduk di pasar ini hanya ngurusin duniawi, cinta dunia, bukan. Kalau dia sifatnya semacam ini memenuhi syarat, dia dapat level yang paling tinggi di hari kiamat. Nah, levelnya apa? Para syuhada. Meskipun di dunianya dia meninggal biasa, dia kerja dari pagi jam 7 sampai jam 5 sore misalnya, tapi pulang dapat maghfirahnya Allah. Di hari kiamat dikasih ke levelnya derajat yang para syuhada. Tapi tadi syaratnya itu ya. Rawahu Ibnu Majah. Artinya seorang pedagang yang jujur. Yang jujur pertama. Syarat pertama harus jujur, ya. Dan beragama Islam. Yang kedua beragama Islam, ya. Maka dia akan berkumpul bersama para syuhada pada hari kiamat. Nah, pada hari kiamat dia akan dikumpulkan sama Allah di martabatus syuhada. Sedangkan dia nak meninggal syahid di marakatul kufar. Itu ya. 2. Berniat yang baik ketika akan mengadakan akad jual beli. Nah, karena niat yang baik ketika akan mengadakan jual beli itu akan menjadikan urusan dunia kita menjadi akhirat. Kita ngadakannya akad jual beli, misalnya jual beli baju supaya orang bisa sholat, bisa mengerjakan ibadah dan lain-lain. Nanti terserah mau dipakai tidak mau dipakai. Untuk perihal yang kita niatkan bukan urusannya kita jual baju urusannya. Nanti apa katanya dia? Cuman muamalannya kita sama Allah, ya Allah saya niat jual baju ini untuk begini. Ini sebutkan niat 1, 2. Terakhir sebutkan sebagaimana niatnya Nabi Muhammad waktu jualan. Niatnya para anbiya wassalihin. Khalas. Jangan cuma niat, setiap kali berangkat niat, ya. Bahkan kita bukan cuma niat begitu aja. Kita dengar lisan dari lisannya Habib Zain langsung waktu turun dari atas lantai 2 ke bawah menerima tamu itu, dia mengucapkan niat, dilafadzkan pakai suara sedikit gitu, sehingga kita yang di sampingnya dengar. Nawaitu idkhalus surur ala nawaitu kadzan ifada wa istifada nawaitu. Di perjalanan turun naik dari atas ke bawah. Bukan apa, bukan hanya pas nunjukkan supaya ente dengar, juga jadi pelajaran buat ente. Itu ya. Di antaranya untuk membantu saudaranya sesama muslim di dalam memenuhi kebutuhannya. Ya, misalnya dia jualan barang tertentu dan muslim tersebut butuh barang itu, dia mudah untuk mendapatkannya. Itu niatnya untuk membantu. Dapat pahala meskipun dia dapat keuntungan juga. Itu ya. Mencari nafkah yang halal untuk dirinya dan keluarganya. Di antara juga niatnya untuk mencari nafkah yang halal karena orang yang capek
pulang dari ke rumahnya dalam keadaan capek nyari rezeki untuk istri dan anaknya, bata maghfuran lah, maka Allah malam itu akan ampunin seluruh dosanya dia. Begitu ya. Dianjurkan juga untuk berniat sebagaimana niatnya para nabi, Naam. wali dan orang-orang saleh tatkala mereka mengadakan akad jual beli. Jual beli ya. 3. Mempermudah dalam penjualannya dan pembeliannya. Kalau mau beli, mau jual dipermudah, kalau mau membeli mudah kata. Misalnya ada orang mau nawar sekian, misalnya 1 juta, padahal harganya 1.100.000 rupiah. Karena kita lihat ini orang kurang mampu, halas bismillah bawa sudah. Yang penting kita tidak rugi sudah. Itu namanya mempermudah dalam penjualan. Begitu juga mempermudah dalam pembelian. Kita lihat orang yang juali keadaannya kurang mampu, misalnya, kita mampu ngasih uang lebih, harganya 100.000 kita beli 120. Atau dia ngasih harga 100 tanpa kita tawar, kita bayar. Kalau kita mampu, itu namanya mempermudah. Tidak sepilih sebetulnya kita keluarkan, tapi lihat natijahnya, lihat janjinya Allah dari perihal mempermudah ini bagi penjual atau pembeli. Ayo. Juga pembayarannya ketika sedang berjual beli. Nah. Karena hal ini dapat mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Ampunan bisa didapatkan dengan baca zikir, istighfar, ampunannya Allah turun. Begitu juga dengan akad jual beli, bisa mendatangkan ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Apa? Dengan mempermudah penjual dan mempermudah pembeli dalam mengadakan akad transaksi jual beli. Cuman perlu diperhatikan di sini, harus kita semuanya serba didasari dengan hukum syariat dan tercatat agar tidak terjadi ikhtilaf antara penjual dan pembeli. Begitu ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ghafarallahu lirajulin sahlan idza ba'a, sahlan idza ishtara, sahlan idza qada, sahlan idza iqtada. Naam. Rawahul Bazzar fi musnadih. Naam. Artinya Allah mengampuni seseorang yang mempermudah tatkala menjual. Tatkala menjual barang dipermudah. Ada satu orang punya uang pas-pasan, cuman kurangnya sedikit ini. Kita mampu, kita tidak rugi, kasih. Niatkan sekali itu dapat ampunannya Allah. Anda tidak ngasih karena cuman hanya perasaan kesian, tapi Anda ngasih hanya untuk ngikutin hadisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Begitu. Semata-mata dikerjakan karena Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ayo. Mempermudah tatkala membeli. Membeli kan ini orang jualan barang dia dia menjual barang harga terus ente mampu ngasih harga dia 50.000, di sampingnya ada 45.000, tapi ini orang kelihatan butuh, beli sudah. Jangan terlalu hitungan, nanti kita dihitung banget sama Allah SWT. Kalau ente mudahkan saudaranya ente di dunia, ente mudahkan di akhirat urusannya, karena Allah yu'amil abdahu bimithli ma yu'amil abd akhahu fid dunya. Ayo. Mempermudah tatkala membayar. Mempermudah tatkala bayar. Begitu ya. Jangan ngerepotkan penjual. Begitu. Janji misalnya bayarnya akan seminggu, nanti dipalani seminggu belum bayar, dipalani 2 minggu lagi janji lagi, 3 minggu janji lagi, 4 minggu janji lagi, sampai yang penjual halas, capek sudah sama dia. Enggak. Begitu ya. Dan mempermudah tatkala dibayar. Waktu dibayar akan mempermudah ya. 4. Tidak banyak bersumpah tatkala mengadakan transaksi jual beli. Mungkin di Indonesia jarang ini. Kalau di Saudi kadang kita sering dengar wallahi, wallahi, demi Allah barangnya bagus, ini demi Allah. Jangan sumpah, meskipun jujur jangan sumpah. Kalau sudah ada penjual suka sumpah, jangan beli dari dia. Jauh, nyari toko lain. Kenapa? Karena akan mencabut keberkahan barang yang diperjualbelikan. Kita mau beli barang, tapi sudah dicabut sama Allah keberkahannya. Buat apa barang ini? Cari tempat yang lain, tidak pakai sumpah. Begitu ya. Meskipun sumpah tersebut benar. Benar, dia mengatakan demi Allah bagus, memang betul, bagus barangnya. Dibanding tempat-tempat lain dia paling bagus. Cuman jangan sumpah. La tahlif. Begitu ya. Demi Allah, barang ini mutunya bagus. Atau demi Allah, modalnya adalah 75.000 demi rupiah. Allah saya ini pas untung, cuman saya modal saya 70, saya sampai 90.000, saya cuma untung 20. Inti 1 dari 2. Ya ima jujur ya ima bohong. Jadi perkataannya inti modalnya 70.000 dijual 90.000, faedahnya 20.000. 1 dari 2. Ya ima jujur atau bohong. Jujur negatif, bohong lebih negatif lagi. Gitu. Kita boleh namanya kita jual beli tanpa menyebutkan harga, boleh kita jual beli dengan menyebutkan harga, namanya murabahah, bai'ul
murabahah. Saya beli modalnya 70.000, saya jual 90.000, saya faedah 20.000. Ini namanya bai'ul murabahah. Kita nyebutkan ra'sul malnya berapa, keuntungan yang diminta berapa. Boleh kita bai' adi saya jual 90.000 tanpa saya nyebutkan berapa modalnya saya. Ini gitu ya. Karena cuman di dua keadaan jangan sumpah. Ayo. Karena hal tersebut dapat menghapus keberkahan akad yang sedang dilakukannya. Nah, demi Allah saya modalnya 70.000. Kenapa sumpah? Jelaskan, tidak apa-apa. Modalnya 70.000 tidak masalah, jelaskan. Bas tolong jangan sumpah. Ayo. Dan termasuk perbuatan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hanya sebutkan modal tidak masalah. Kalau yang dilarang apa? Yang diiringi dengan sumpah. Untuk ya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Iyyakum wa kasratal halifi fil bai'. Fa innahu yunaffigu thumma yamhaqu. Rawahu Muslimun. Thumma yamhaqu bi fathin fasukunin fa fathin ay yudhibul barakah. Intaha Mirqatul Mafatih Syarhu Mishkatil Masabih. Artinya, waspadalah kalian, janganlah terlalu sering bersumpah tatkala mengadakan akad jual beli. Ini kalau seandainya nadir, jarang sekali dia dalam keadaan mendesak dia harus sumpah, labas. Dengan mendesak dalam keadaan betul dia jujur sama Allah. Sampai kayak katanya sebagian ulama, dzakarnallaha wa akhadna haqqana. Kita sebutkan namanya Allah, kita ngambil haknya kita. Kalau dia lagi jujur, cuman ma'adzalik usahakan jangan sumpah. Katanya sebagian ulama, ma halaftu qad la shadiqan wala kadziban. Aku tidak pernah seumur hidup sumpah meskipun jujur atau bohong. Ayo. Karena sesungguhnya hal tersebut dapat menghabiskan barang tersebut. Karena sebab terjual. Kemudian akan menghilangkan keberkahan uang yang diterimanya. Barangnya habis, uangnya tidak barokah. Dia datang apa yang datangnya? Datang kerugian tambahan. Nasallallahu alaihi wasallam. Ayo. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 jenis orang tidak dipandang sama Allah, artinya Allah benci kepada dia. Ayo. Wala yuzakkihim. Wala yuzakim. Ayo. Walahum adzabun alim. Nasallallahu alaihi. Ayo. Usyaimitun zanin. Wa ailun mustakbirun. Wa rajulun ja'alallaha bidha'atahu la yashtari illa biyaminih wa la yabi'u illa biyaminih. Rawahu Tabrani. Artinya terdapat 3 macam golongan manusia yang tidak akan dipandang oleh Allah pada hari kiamat. Artinya sangat benci, sangat murka Allah kepada hamba tersebut. Nasallallahu alaihi wasallam. Dan mereka juga tidak akan disucikan dari dosa, dan bagi mereka lah azab atau siksa yang pedih. Siapa mereka itu 3? Ayo. Yaitu 1, orang yang telah berusia tua akan tetapi dirinya masih berzina. Usaimitun zani. Usaimit nih sudah keluar rambut putihnya, sih mau ngerjakan zina. Zina itu pada umumnya kalau dikerjakan anak masih muda karena syahwatnya masih tinggi. Ini sudah tua, sudah ajal dekat, sih tidak mikir kepada kematian. Si mau ngerjakan kepada kemaksiatan, si condong hatinya untuk ngerjakan kemaksiatan. Ini 3 golongan hamba yang dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. 2, orang miskin yang sombong. Waila zina bakal dikerjakan oleh anak muda atau tua. Cuman sudah kalau sampai ke levelnya derajatnya orang tua itu lebih dibenci lagi sama Allah. Betul. Yang kedua, 2, orang miskin yang sombong. Karena pada rata-rata sombong itu orang kaya. Lah ini kalau sudah ini miskin dicampur sifat sombong, 2 musibah kena. Betul. Mestinya cukup 1 musibah, yang jangan campur 2. Betul ya. 3, dan juga orang yang menjadikan Allah sebagai barang dagangannya. Barang dagangannya, wallahi ini bagus, ini demi Allah baru tidak bakal dapat kayak gini. Di mana yang tidak berkadzab? Jangan sumpah. Kalau mau jual kepingin barokah, jangan sumpah. Jujur. Ada rusaknya ya bilang, tidak ada rusaknya ya bilang. Kadang orang tahu dia ada rusaknya, cuman karena sedikit-sedikit ada rasa takut sama Allah, coba ente periksa sendiri sudah. Ya penjual dan pembeli tidak bakal tahu, ente lebih tahu penjual. Itu omongannya ente hanya menunjukkan anak ahli wara, hakikatnya bukan ahli wara. Itu ya. Dia tidak membeli kecuali dengan sumpah, dan juga tidak menjual kecuali dengan bersumpah atas namanya. 5,